Halo guys, ketemu lagi di channel Kujur TV. Video kali ini aku mau jelasin bagaimana caranya membuat ujian online menggunakan Google Form. Google Form ini adalah layanan yang dimiliki oleh Google yang diperuntukkan untuk membuat data pendukung seperti skripsi, soal-soal online, tanya jawab dan sebagainya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka browser. Di sini saya gunakan Google Chrome, kemudian buka Gmail. Buka gmail.com. Tentu harus login. Jika sudah login di Gmail, klik di bagian kanan atas. Di sini ada titik-titik 9 ini, klik. Kemudian masuk ke Drive. Nah, ini tampilan dashboard dari Google Drive seperti ini. Kemudian klik baru tanda plus di sebelah kiri. Pilih Google Formulir. Nah, tampilan awal Google Formulir adalah seperti ini. Untuk membuat Google Form, kalian harus menyiapkan pertanyaan di Microsoft Word misalnya. Nah, di sini saya sudah siapkan. Ini contohnya, misalnya saya membuat ujian tengah semester. Oke, terus di bagian deskripsi 2020-2021. Lanjut ke pertanyaan tanpa judul, di bawahnya nama peserta yang mengikuti ujian. Oke, lanjut ke jawabannya adalah jawaban singkat. Ini kita aktifkan, wajib diisi. Kemudian untuk menambahkan daftar pertanyaan, klik ini tambah pertanyaan kelas misalnya. Di bagian kelas kita pakai di sini drop down. Di bagian opsi 1 misalnya kita isi beberapa kelas yang mengikuti ujian. Kemudian setelah, nah itu misalnya. Di sini juga tetap diaktifkan, wajib diisi. Ini yang paling penting, nama dan kelas. Kemudian klik tambahkan bagian. Kemudian kita membuat soal di bagian kedua. Nah, klik bagian tanpa judul, kemudian delete. Jangan lupa siapkan pertanyaannya. Di sini saya sudah siapkan contoh soal di Microsoft Word. Ini tinggal di copy paste aja. Karena soal kita buat semacam kuesioner, jadi klik setelan dulu. Ini kita aktifkan, dicentang. Peserta atau responden hanya bisa melakukan ujian satu kali saja. Kemudian presentasi. Nah, di sini kita bisa mengacak urutan soal, kita bisa acak, menghindari adanya peserta yang melakukan kecurangan. Oke, kemudian di bagian kuis ini kita aktifkan. Nah, di sini ada rilis nilai. Bisa kita aktifkan di sini segera setelah setiap pengiriman, namun tergantung dari kebutuhan atau kondisi ujian tersebut. Nah, di sini kan dari contoh soal yang saya siapkan, di sini ada soal IC. Otomatis mengecek secara manual. Jadi di sini saya pilih nanti untuk rilis nilai kita bisa manual saja. Namun jika soal yang kita buat hanya opsional, tentu kita sudah bisa langsung menentukan berapa nilai yang didapat peserta setelah selesai melakukan ujian tersebut. Untuk melakukan sistem penilaian otomatis, tinggal mengaktifkan ini rilis nilai segera. Kemudian responden dapat melihat, ini kita hapus jawaban yang benar, juga hapus. Peserta hanya bisa melihat nilai poin setiap pertanyaan. Jika kita simpan, lanjut ke pertanyaan, kita tambahkan pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan sama, kita copy paste saja. Oke. Nah, karena sistem kuesioner ini adalah ujian, ini adalah random, acak, jadi nomor kita hapus saja. Kemudian di sini pilihan ganda. Terus ini juga sama, ada opsional ABCD nya kita hapus karena sama, ini juga nanti akan diacak. Kita copy saja,
Ctrl C, kemudian masuk ke Google Home-nya. Di sini kita paste Ctrl V. Nah, untuk menentukan jawabannya tinggal klik kunci jawaban. Misalnya pertanyaan ini jawabannya adalah ini. Kemudian poinnya total nilai 100. Kita membuat pertanyaan 5, berarti 100 bagi 5 ini adalah 20. Setiap soal 20. Kemudian klik selesai. Selanjutnya sama, tambahkan pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan sama, langkahnya tinggal copy paste saja. Ini chatnya kita hapus. Di sini kita paste. Kemudian menentukan jawabannya, klik kunci jawaban, baru pilih yang mana merupakan jawaban yang benar. Kemudian isi poinnya, kemudian pilih selesai. Setiap pertanyaan kita harus menentukan poin. Nah, poinnya ini gunanya untuk nanti jika kita perlukan perhitungan secara otomatis. Kemudian ini klik selesai. Nah, bagaimana dengan jika jawaban dari pertanyaan berupa gambar? Seperti ini contohnya. Sama, di sini copy paste. Oke, di sini pilihan ganda tetap. Nah, untuk jawaban di sini karena gambar, jadi untuk gambar kita harus simpan terlebih dahulu. Setiap gambar dari jawaban tersebut kita harus simpan terlebih dahulu. Caranya misalnya ini kita save as picture dulu. Simpan, sama save as picture. Opsi B, opsi D. Nah, lanjut ke Google Home-nya. Di bagian opsi 1, nah di bagian kanan di sini ada tambahkan gambar. Klik tambahkan gambar. Kemudian klik unggah. Cari file yang kita udah simpan tadi. Misalnya opsi A ini. Kalau gambar kita tidak bisa langsung menggunakan copy paste. Klik tambahkan opsi, sama di bagian kanan tambahkan gambar. Klik unggah, klik cari oke, tambah. Nah, seperti itu. Kemudian kunci jawaban, klik kunci jawaban untuk menentukan jawaban yang benar. Misalnya ini, klik, kemudian poin, selesai. Seperti itu jika soal maupun kunci jawaban berupa gambar. Nah, seperti ini. Di bagian kanan ada icon picture. Klik icon picture untuk melakukan upload gambar. Ini adalah bagian opsional, kita bisa teruskan atau tambahkan bagian. Kemudian lanjut ke misalnya di sini ada jawaban opsional benar salah. Klik tambahkan bagian. Lanjut ke bagian 2. Paste di sini, klik tambah pertanyaan. Paste di sini. Sama, ini juga kita hapus nomornya karena sistem soal adalah acak. Nah, untuk jawaban sama, kita bisa pakai pilihan ganda atau centang juga. Kita pakai pilihan ganda saja. Di sini misalnya benar. Benar. Opsi berikutnya salah. Sama seperti tadi, klik kunci jawaban. Misalnya ini adalah pernyataan benar. Oke. Kemudian poinnya misal. Oke, selesai. Tambahkan pertanyaan lagi. Kunci jawaban, misalnya ini benar jawabannya. Selesai. Nah, kemudian jika pertanyaannya adalah IC, nah setelah ini kita tambahkan bagian kembali. Misalnya soal berikutnya adalah nah, ini di bagian ini kita pilih paragraf. Jika jawabannya adalah isi, jadi kita harus menilainya secara manual. Kemudian jika sudah, hasilnya kita bisa preview dulu. Di
Ini klik pratinjau, dia ujian tengah semester di bagian bawah ini. Di sebentar, kok ada alamat email ini. Kita cek setelan dulu. Oh, ini diupdate kan, ini hapus nih. Ini tergantung kondisi atau situasi dari ujian tersebut. Jika dibutuhkan mengumpulkan email, tinggal dicentang. Ini kan nggak perlu karena ujian ini juga kita kirimkan linknya via WA. Kemudian kita cek pratinjau kembali. Nah, hasilnya seperti ini. Ketik nama, pilihan kelas, baru berikutnya seperti itu. Oke, kita close. Jika sudah isi dari ujian semester ini dikira sudah benar, tinggal langkah terakhir klik kirim, kemudian klik ini untuk mendapatkan link. Ini adalah link dari ujian yang kita buat tadi, yang akan nanti kita share ke peserta ujian. Jika terlalu panjang bisa kita klik perpendek warna. Nah, ini hasilnya, kita copy, misalnya kita save di sini, siap. Nah, link ini dah nanti yang kita share ke peserta ujian, entah dari email atau dari WhatsApp. Oke, jika sudah tinggal salin, sudah close. Ini bisa kita close. Ujian yang kita buat tadi di sini, nah judulnya masih tanpa judul. Kita bisa copy, kemudian di bagian Google Drive yang ini dia, kita bisa rename, klik kanan, kemudian ganti nama. Oke, nah ini dia ujiannya Google Form yang kita buat tadi. Nah, cara mengetahui bagaimana tampilan di peserta ujian nantinya. Nah, ini kita coba bagaimana hasil link dari Google Form yang kita buat tadi. Copy, kemudian buka browser lain karena Google Chrome tadi kita sudah login Gmail. Nah, ini kita paste di sini di browser lain. Anggapannya di browser lain ini adalah peserta yang mengikuti ujian. Nah, berikut adalah hasil dari link yang kita share. Kita coba isi nama misalnya, kemudian next. Nah, ini adalah jawaban pertanyaan yang kita buat tadi. 1, 2, 3, 4. Ini buktinya soalnya diacak. Nah, padahal ini saya berada di pertanyaan terakhir. Coba kita jawab asal aja ya. Oke, ini, kemudian ini, kemudian klik next. Nah, ini yang jawaban IC, contoh aja. Nah, ini hanya contoh ya. Oke, kemudian submit. Kalau sudah selesai, klik submit. Nah, ini adalah bahwa peserta ujian sudah selesai melakukan ujian. Oke, kita close. Nah, bagaimana hasilnya di Google Drive atau Google Form yang kita buat tadi kalau kita sebagai tenaga pengajar. Nah, ini ujian yang kita buat tadi, klik 2 kali. Nah, di bagian di sini ada tab pertanyaan dan respon. Kita klik di bagian respon. Nah, ini udah ada satu tanggapan. Nah, tanggapan yang kita contohkan tadi ini adalah grafik statistik ringkasan dari jawaban yang kita buat. Kita bisa cek berdasarkan, nah ini ada ringkasan pertanyaan, kita klik individual. Siapa yang jawab kita bisa melihat berdasarkan individual. Nah, ini misalnya ini nama yang mengikuti
mengikuti ujian kelas sudah diisi, kemudian jawabannya. Nah, ini contoh jika pertanyaan yang kita buat tadi dari peserta melakukan jawaban benar. Nah, ini tulisan pertanyaan hijau, di sini ada tanda centang. Kemudian di sini ada nilai 20-20. Mana tadi? Nah, ini. Kemudian jika salah, nah pertanyaan akan berwarna merah. Di bagian depan ada tanda silang. Kemudian di skor ada kosong. Itu ciri-ciri kalau pertanyaan yang dijawab adalah salah. Jika nilainya otomatis, nah di sini sudah ada di bagian atas nilai total nilai 100 poin. Ini yang benar adalah 60. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk IC, nah ini kan karena tidak ada nilai, kita tadi tidak isi poin, ini harus kita nilai manual. Di sini kita bisa berikan nilai, misalnya di sini nilainya 40, kita bisa simpan. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya IC yang ini salah, misalnya kita berikan 20, seperti itu. Tinggal total nilai. Ini tinggal total nilai, sesuaikan dengan situasi atau kondisi dari ujian tersebut. Kira-kira seperti itu cara mudah membuat ujian online menggunakan Google Form. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, komen video ini jika bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah.